Malam itu, hujan gerimis membasahi jalan setapak yang mengarah ke sebuah kampung terpencil di pedalaman Jawa. Kampung itu bernama Kampung Misteri, sebuah nama yang diberikan bukan tanpa alasan. Sudah banyak kisah mistis yang menyelimuti kampung tersebut, mulai dari suara tangisan di tengah malam, bayangan hitam yang melintas di antara pepohonan, hingga penduduk yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Rian, seorang jurnalis muda yang memiliki ketertarikan terhadap hal-hal mistis, mendengar tentang kampung misteri dari seorang narasumber. Ia pun memutuskan untuk datang ke kampung itu guna mengungkap kebenaran di balik cerita-cerita menyeramkan yang beredar. Ketika ia tiba di pintu gerbang kampung, suasana terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin daripada seharusnya, dan langit tampak lebih gelap meskipun bulan purnama bersinar terang. Penduduk kampung yang melihat kedatangannya hanya menatapnya dengan tatapan curiga dan penuh ketakutan. Seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata sayu menghampiri Rian. "Nak, sebaiknya kau pergi sebelum terlambat," katanya dengan suara bergetar. "Apa maksud Pak Tua?" tanya Rian. Penasaran, pria itu hanya menggelengkan kepala dan berlalu begitu saja. Rian merasa semakin tertarik untuk mencari tahu misteri yang ada di kampung ini. Rian menginap di rumah seorang warga bernama Pak Karta, yang bersedia menerimanya meskipun dengan syarat ia tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Malam pertama di kampung misteri terasa begitu mencekam. Sekitar pukul 2 dini hari, Rian terbangun karena suara tangisan perempuan. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin lama semakin dekat. Dengan hati-hati Rian mengintip melalui celah jendela. Ia melihat seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih, berdiri di tengah jalan desa dengan kepala tertunduk. Rian menelan ludah, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun tiba-tiba perempuan itu mendongak. Wajahnya sangat pucat, dengan mata hitam pekat yang menatap langsung ke arah Rian. Seketika, lampu di rumah Pak Karta berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Rian mundur ke belakang, meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Tetapi saat lampu menyala kembali, perempuan itu sudah menghilang. Pagi harinya, Rian menceritakan apa yang ia alami kepada Pak Karta. Awalnya, pria tua itu enggan berbicara, tetapi akhirnya ia menceritakan kisah yang telah lama dikubur. Puluhan tahun yang lalu, kampung ini mengalami tragedi mengerikan. Seorang gadis bernama Sari dituduh sebagai dukun santet setelah beberapa warga kampung meninggal secara misterius. Tanpa bukti yang jelas, warga membakarnya hidup-hidup di tengah alun-alun desa. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi. Warga sering melihat sosok perempuan dengan kebaya putih berkeliaran di malam hari, dan mereka yang melihatnya akan mengalami nasib buruk. Semenjak kejadian itu, banyak orang hilang atau mati mendadak. "Kami tidak tahu bagaimana menghentikan kutukan ini," ujar Pak Karta dengan wajah penuh ketakutan. Rian bertekad untuk mengungkap kebenaran dan mencari cara untuk menghentikan kutukan Sari. Ia menggali lebih dalam tentang kejadian masa lalu dan menemukan bahwa Sari sebenarnya tidak bersalah. Dengan bantuan seorang dukun bernama Mbah Surya, Rian melakukan ritual untuk meminta maaf dan membebaskan arwah Sari dari dendamnya. Angin bertiup kencang saat Mbah Surya mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Lilin-lilin di sekeliling lingkaran ritual bergetar, api mereka berkedip-kedip seolah hendak padam. Rian berdiri di belakangnya, menatap tegang ke dalam kegelapan, menunggu sesuatu terjadi. Tiba-tiba suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih nyaring dan menyayat hati. Kabut semakin tebal, menyelimuti area ritual. Sosok Sari muncul perlahan dari bayangan pohon. Kebayanya yang putih tampak melayang tertiup angin. Matanya yang hitam pekat menatap penuh amarah. "Kalian tidak bisa mengusirku begitu saja. Kalian harus merasakan penderitaanku." Suara Sari terdengar bergema di seluruh kampung. Mbah Surya tetap teguh, menambahkan segenggam kemenyan ke dalam api. Asap putih mengepul, memenuhi udara dengan aroma menyengat. Namun tiba-tiba api di tengah lingkaran ritual padam dengan sendirinya, dan Rian merasakan sesuatu yang dingin merayap di tengkuknya. Pak Karta yang berdiri di kejauhan berteriak, "Dia terlalu kuat, dia belum mau pergi." Seketika, dari balik pepohonan, terdengar suara langkah kaki, banyak sekali. Rian menoleh dan melihat puluhan bayangan hitam muncul dari dalam hutan, bergerak mendekati mereka dengan gerakan aneh dan kaku. "Mbah, apa itu?" Suara Rian bergetar. Mbah Surya menatap dengan wajah pucat. "Itu, mereka yang telah diambil oleh Sari.
arwah penasaran yang terjebak di kampung ini. Mbah Surya segera mengubah rencana. Jika kita tidak bisa mengusirnya, kita harus memahami apa yang sebenarnya dia inginkan. Rian mencoba berbicara dengan Sari. Apa yang membuatmu marah? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Sari menatapnya dengan penuh kebencian. Aku dibunuh karena keserakahan mereka. Aku tidak pernah melakukan santet. Itu semua fitnah karena mereka ingin mengambil tanah keluargaku. Rian terkejut. Siapa yang melakukannya? Sari mengangkat tangannya, menunjuk ke arah seseorang di kerumunan. Rian menoleh dan melihat Pak Karta mundur dengan wajah penuh ketakutan. Tidak. Itu sudah lama berlalu. Pak Karta menangis memohon ampun kepada arwah Sari. Rian menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan Sari adalah dengan mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi jiwanya. Mbah Surya segera memimpin ritual terakhir. Ia meminta Pak Karta mengakui kesalahannya dengan lantang, agar arwah Sari bisa mendengar. Dengan suara bergetar, Pak Karta mengaku bahwa dulu mereka menuduh Sari karena tekanan kepala desa yang ingin mengambil tanah keluarganya. Sari menatapnya lama, amarah di matanya perlahan memudar. Jika keadilan tidak bisa kudapat saat hidup, biarlah kebenaran terungkap sekarang, katanya lirih. Kabut mulai menipis. Bayangan-bayangan hitam yang mengelilingi kampung perlahan menghilang. Angin berembus lembut, membawa keheningan yang menenangkan. Keesokan harinya Rian mencatat seluruh kejadian itu dan berjanji akan menulis kisah sebenarnya. Pak Karta dan penduduk kampung mengadakan selamatan untuk mendoakan Sari, berharap arwahnya benar-benar tenang. Sebelum pergi, Rian berdiri di tepi desa, menatap ke arah hutan yang sebelumnya dipenuhi kabut. Sejenak, ia merasa ada sosok perempuan tersenyum di kejauhan sebelum akhirnya menghilang. Kampung misteri kini tak lagi dihantui. Namun, kisah Sari akan selalu menjadi pengingat bahwa kebenaran tak boleh dikubur oleh ketakutan.